Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menghirup udara yang segar. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amalan-amalan kebaikan kita dan mengurangi ataupun bertaubat dari amalan-amalan buruk yang telah kita lakukan. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan teteh yang Allah cintai dan banggakan, pada hari ini kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan pada hari ini pula kita akan membahas tentang sesuatu perkara yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana perkara ini jika kita lakukan maka kita akan mendapatkan dosa. Apa yang akan kita bahas yaitu ghosob. Nah, ghosob dalam ilmu fikih artinya al-istila'u ala haqqil ghairi udwanan, yaitu menguasai hak orang lain secara zalim atau tanpa izin orang lain. Jadi ketika kita menguasai hak seseorang tanpa izin dan tanpa keridhaan daripada orang tersebut, maka itu disebut dengan ghosob. Contohnya misalkan, ketika kita misalkan di masjid meminjam sandal orang lain tanpa izin orang tersebut, maka itu sudah termasuk ghosob. Karena kita meminjam tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada orangnya. Padahal kita sudah ketahui bersama bahwasannya dalam pinjam meminjam itu kan ada rukun-rukunnya. Ada orang yang meminjam, ada orang yang meminjamkan, ada barang yang dipinjamnya, ada ijab qabulnya dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi kita kemudian tiba-tiba minjem sendal orang lain tanpa bilang pinjam. Nah, ini yang dimaksud dengan ghosob. Dan ini sering sekali kita lakukan dan tanpa kita sadari bahwasannya hal ini itu merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, suatu perbuatan dosa. Nah, maka kenapa kita harus bahas ghosob ini? Karena memang ghosob ini sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain misalkan kalau ada pulpen di meja orang lain, kemudian karena kita lagi rusuh, tiba-tiba kita ambil pulpen tersebut, kemudian kita pakai misalkan. Nah, ini sama halnya dengan ghosob. Karena apa? Walaupun kita tidak hendak mencuri pulpen tersebut, tetapi kita sama saja meminjam tanpa meminta izin kepada orangnya. Bisa jadi orang tersebut tidak mengizinkan kita untuk meminjam pulpen tersebut. Nah, maka dari itu ghosob itu tidak diperbolehkan. Sekecil apapun barangnya, sekecil apapun haknya, jika kita tidak meminta izin terlebih dahulu, maka khawatir jatuh ke dalam perbuatan ghosob. Gitu. Jadi ghosob itu sama dengan merampas hak orang lain, menguasai hak orang lain secara zalim atau dalam artian tanpa izin terlebih dahulu. Atau bisa juga kita memaksa orang lain untuk meminjamkan barangnya kepada kita. Itu juga sama ghosob, memaksa sehingga orang tersebut tidak ridho. Padahal kalau misalkan di pinjam meminjam itu kan syaratnya seorang yang meminjamkan itu harus ridho, ya, saling ridho, suka sama suka antara yang meminjamkan dengan yang meminjam. Terus kemudian ini kita paksa, maka itu juga sama, masuk ke dalam perbuatan ghosob gitu. Jadi hati-hati kepada A dan Teteh, ya, sama juga ini mengingatkan kepada Bapak gitu ya, bahwasannya kita jangan sembarangan menggunakan hak orang lain
menggunakan barang orang lain tanpa seizin, tanpa ridho orang tersebut. Kayak gitu ya. Terus lagi misalkan contohnya ya, biar ada nanti bisa paham. Contoh lain daripada gosok, misalkan A dan Teteh meminjam sepeda misalkan ya. Meminjam sepeda kepada temannya dengan janji meminjam selama 1 hari. Tetapi setelah 1 minggu sepeda tersebut tidak dikembalikan. Dan ketika ditanyakan, katanya janjinya sehari. Kok nggak dibalikin sih? Ini udah seminggu misalkan. Ditanyain kayak gitu. Terus akhirnya A dan Teteh tidak mengembalikannya gitu ya. Mengembalikannya teh malah minggu depannya. Nah maka selain daripada yang 1 hari minjemnya itu, maka itu disebut dengan gosob. Selama 2 minggu ya kurang lebih berarti dia itu sudah bergosob. Karena dia janji minjem itu hanya 1 hari, tapi dikembalikannya malah 2 minggu kemudian misalkan. Nah itu sama dengan gosob. Karena apa? Karena orang yang meminjamkannya dia ridhonya itu hanya 1 hari. Karena memang dalam akadnya juga pada saat ijab kabulnya A dan Teteh hanya minjam 1 hari. Nah itu disebut dengan gosob. Itu. Lalu apa perbedaannya antara gosob dengan mencuri? Ya tadi ya, jelas bahwasannya kalau gosob itu bisa jadi kita menguasai haknya itu hanya beberapa saat saja, hanya beberapa waktu saja. Nanti pun akan dikembalikan. Sedangkan kalau mencuri itu dia secara diam-diam dan dia tidak ada niatan untuk mengembalikan. Kayak gitu. Bedanya apalagi kalau dengan begal misalkan. Begal juga sama. Dia begal itu menguasai hak orang lain. Cuman kalau begal itu dia menguasai hak orang lain dengan cara menggunakan kekerasan biasanya. Menggunakan ancaman, membawa senjata tajam, dan biasanya dilakukan di tempat-tempat yang sepi. Itu namanya begal. Tapi kalau gosob, dia juga bisa terjadi secara terang-terangan jikalau dia memaksa gitu ya. Tapi dia itu tidak menggunakan senjata tajam. Dia itu tidak merasa bersalah. Dia hanya ingin memaksa saja, merampas hak orang lain tanpa melihat keadaan orang tersebut. Terus sama koruptor, apa bedanya? Nah, kalau koruptor itu disebut dengan orang yang khianat. Karena apa? Karena koruptor itu atau orang-orang yang korupsi, dia itu diberikan suatu amanah, diberikan kepercayaan untuk mengelola suatu uang, tapi orang tersebut malah berkhianat, malah menggelapkan uang tersebut sehingga akhirnya jadi korupsi dan disebutlah koruptor. Sama juga seperti pencuri sebetulnya. Dan dia sembunyi-sembunyi dan khawatir ketahuan oleh orang lain karena dia merasa bersalah. Tapi kalau gosob, dia itu seperti orang yang tidak merasa bersalah. Itu yang namanya gosob. Contoh lain dari gosob misalkan ya, contoh lain dari gosob. Ketika kita misalkan ke masjid, kemudian kondisi masjid sudah penuh, kemudian kita memaksa ingin duduk di depan misalkan. Padahal udah sempit, udah tidak ada ruang lagi untuk kita duduk. Tapi kita memaksa sehingga ada orang lain yang kemudian karena kesal dia berdiri kemudian pindah ke belakang. Kemudian kita yang duduk di sana. Nah, maka kita ini sudah memaksa orang lain sehingga orang tersebut kesal kepada kita walaupun akhirnya kita bisa duduk di sana, itu tetap disebut dengan gosob. Karena harusnya tempat duduk di sana itu diduduki oleh orang yang pertama kali datang yang tadi. Tapi kita pas terlambat ingin duduk di depan di masjid, kemudian memaksa orang tersebut untuk pindah. Nah itu sama saja dengan gosob. Gitu ya. Jadi dia itu terang-terangan, nggak sembunyi-sembunyi, terang-terangan dan dia tidak merasa bersalah. Padahal itu adalah perbuatan yang sangat-sangat salah. Gitu ya. Perbuatan yang zalim. Nah, A dan Teteh itu kurang lebih penjelasan tentang gosob. Semoga Teteh bisa memahaminya. Teteh juga dan Teteh juga bisa baca-baca kembali di buku fikihnya terkait dengan gosob. Silahkan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bisa dipahami
dan selain dipahami bisa diamalkan oleh anak teteh. Bukan diamalkan gosopnya ya, tapi diamalkan dalam artian menjauhi perbuatan gosop tersebut kayak gitu. Lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan barang orang lain. Terus sekiranya kita mau minjam, pinjam dengan cara yang baik, jangan memaksa. Kalau orangnya tidak mau meminjamkan, jangan dipaksa. Khawatir kalau dipaksa, orangnya tidak ridho, jatuh ke dalam perbuatan gosop. Gitu. Itu saja mungkin dan teteh yang bisa disampaikan oleh Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang masih kurang dipahami, silahkan boleh ditanyakan ke Bapak lewat WA gitu ya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran dan teteh semua dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.